Baik Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi dan shalom. Kita akan memulai ibadah kita, mari kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 395 ayat 1 dan 2. Betapa indah harinya. Jemaat kekasih Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu, kasih karunia Tuhan Yesus menuntun kita dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Silakan duduk. Saudara-saudara, dalam menjalani hidup ini, seringkali kita melukai hati sesama, terlebih hati Tuhan, dalam keberdosaan kita, melalui tutur kata dan perbuatan kita yang jahat. Sesungguhnya kami tidak layak di hadapan-Mu, Tuhan, karena kami berlumuran dosa. Kami mohon pengampunan-Mu, Tuhan, sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni. Saudara, jikalau kita telah mengaku dosa kita, maka dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Mari bersyukur dan bersukaria.
dan kita mendengarkan perintah mengasihi dari Efesus pasal 5 ayat yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Silakan duduk. Kita akan bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 124 ayat 1 sampai 8, Mazmur pujian. Nyanyian Siara Daud, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, Biarlah Israel berkata demikian. jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, Ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, Maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. maka telah mengalir melingkupi diri kita. Air yang meluap-luap itu Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita. menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita berluput seperti burung. Dari jerat penangkap burung, Jerat itu telah putus. dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan pembacaan kita hari ini. Yang pertama dari Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 22. Dan yang kedua dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8. Dan bacaan yang ketiga dari Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di pagi hari ini, hari yang Engkau kuduskan bagi kami semua umat-Mu. Kami boleh berhimpun dalam rumah-Mu yang kudus, dalam perayaan ibadah hari Minggu. Baik kami yang ada dalam gedung gereja, pun kami yang ada di rumah masing-masing. Tibalah saatnya firman-Mu akan diperdengarkan bagi kami semua. Ya Allah Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami. Tolong kami untuk mengerti apa makna firman-Mu, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama, Keluaran pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata, orang Israel ditindas di Mesir. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing, Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda. Isahar, Sebulon, dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad, dan Aser. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf
serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkata raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan bekerja yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Amin. Pembacaan yang kedua terambil dari kitab Roma 12 ayatnya yang pertama sampai dengan 8. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik,
yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Haleluya, 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 amin. Kita mendengarkan Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Amin.
tema perenungan kita pada saat ini dalam lingkup pelayanan kita Gereja Toraja, yakni Allah merancang kemerdekaan. Allah merancang kemerdekaan. Batu puang matua ulampak kati lendokan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang pasti mendambakan kemerdekaan. Merdeka dari penjajah, merdeka dari penindasan, merdeka dari ancaman dan tekanan, yang intinya kemerdekaan adalah kerinduan setiap orang. Bacaan utama kita hari ini mengisahkan Firaun yang takut melihat perkembangan bangsa Israel di Mesir. Makin hari mereka makin bertambah banyak, tak terbilang jumlahnya. Akibatnya Firaun melakukan tindakan yang tidak manusiawi lagi, mulai dari membuat orang Israel harus kerja rodi, rekayasa pembunuhan melalui bidan Sifra dan Puah untuk membunuh bayi laki-laki orang Israel. Namun rencana Firaun itu gagal karena bidan Sifra dan Puah mereka takut akan Allah, sehingga mereka membiarkan bayi-bayi orang Israel tetap hidup. Di saat itu bayi Musa pun lahir. Tetapi orang tua Musa tidak kehilangan akal untuk menyelamatkan bayi mereka. Akhirnya Musa diambil dan diangkat anak oleh putri Firaun. Saudara, pertanyaan untuk kita renungkan adalah, tahukah kita mengapa semua itu bisa terjadi? Bukan karena kebetulan, tetapi karena Tuhan punya berbagai cara untuk menolong umatnya dalam mencapai rancangan indah yang Tuhan sudah siapkan. Rancangan Firaun, dia hendak memusnahkan bangsa Israel. Namun rencana itu digagalkan oleh rencana Tuhan yang selalu merancangkan damai sejahtera bagi umatnya yang percaya kepadanya. Meskipun Firaun merancangkan perbudakan dan penindasan kepada orang Israel, namun Allah justru merancangkan kemerdekaan bagi bangsa Israel. Ini adalah bukti bahwa rancangan manusia tidak dapat menggagalkan rancangan Tuhan. Rancangan manusia tidak dapat menandingi rancangan Tuhan dalam hidup ini. Sebab manusia
bisa saja merancang dan merencanakan, tetapi akhir dari semua itu Tuhanlah yang menentukannya. Amin. Karena itu, pesan firman Tuhan hari ini untuk kita lakukan dan bagikan. Yang pertama, pernah takut itu manusiawi. Jadi kalau ada di antara kita yang pernah mengalami perasaan takut, itu manusiawi. Tetapi janganlah rasa takut itu justru membutakan mata hati kita, lalu kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti Firaun. Karena dia takut melihat orang Israel makin hari bertambah banyak, akhirnya ketakutan itu membutakan mata hatinya, sehingga dia menindas bangsa Israel. Saudara, atasi rasa takut kita dengan mengandalkan Tuhan untuk berubah oleh pembaharuan budi, sebab Tuhan selalu bersedia memerdekakan kita. Yang kedua, sekalipun sulit dipahami, rancangan Tuhan dalam hidup kita manusia selalu indah. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan Tuhan membawa damai sejahtera bagi masa depan kita. Karena itu jangan pernah ragukan rancangan Tuhan untuk masa depanmu. Ketiga, lihatlah potensi yang ada pada diri kita masing-masing. Kembangkanlah potensi itu serta gunakan untuk rancangan Tuhan bagi semua. Sebab Tuhan telah memerdekakan kita dengan segala potensi yang ada pada kita. Karena itu bersyukurlah dan nikmatilah kemerdekaan dalam rancangan Allah. Selamat bersyukur sebab Allah sudah merancangkan kemerdekaan bagi kita semua. Haleluya. Amin. Saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan bagi Tuhan. Kita dituntun Mazmur 124 ayat 6 sampai dengan 7. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu lelah putus dan kita pun terluput. Kita memuji Tuhan dari PKJ 213 ayat 1 dan 2. Apakah yang dapat kau lakukan? Yang
kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah minggu di pagi hari ini. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu, bahkan kami telah dikuatkan dengan firman kebenaran-Mu yang menjadi santapan rohani kami. Biarlah Tuhan, Engkau akan terus menguatkan kami untuk percaya bahwa Engkau adalah Allah yang telah merancangkan kemerdekaan di dalam kehidupan kami. Karena itu, biarlah kami menggunakan segala potensi, talenta yang Tuhan berikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami tidak lagi terbelenggu oleh hal-hal duniawi, tetapi kami merdeka untuk memuliakan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Bapa di sorga, kami berdoa buat semua warga jemaat-Mu yang sakit dalam kelemahan tubuh, dimanapun mereka berada, baik itu di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan akan selalu memulihkan, menyembuhkan mereka. Bagi warga jemaat yang sudah lanjut usia dalam masa tua mereka, Tuhan menopang, menguatkan mereka di dalam menjalani masa tuanya. Bagi warga jemaat yang berhari ulang tahun, kelahiran dan pernikahan sepanjang minggu ini, Tuhan berkati mereka, sempurnakan sukacita mereka, dan ingatkanlah mereka untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, pelayanan kami di sepanjang minggu ini, ada perkunjungan majelis gereja pendamping, ada ibadah PWGT, ibadah PKBGT, ibadah PPGT, biarlah Tuhan yang akan memberkati. Kami pelayan-pelayan Tuhan yang telah mengangkat tanggung jawab pelayanan hari ini, kiranya Tuhan yang akan terus menguatkan kami, supaya kami tetap setia melayani Tuhan. Apapun peran kami, tanggung jawab pelayanan yang Tuhan telah percayakan, biarlah kami sungguh-sungguh melakukannya, menjadi berkat dalam hidup kami, dan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Persembahan yang telah kami kumpulkan, terimalah persembahan kami Tuhan, supaya boleh digunakan dengan baik, dikelola secara bertanggung jawab dalam penata layanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Dan ajarlah kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Kami akan pulang dan kembali ke tengah-tengah kehidupan kami. Kami mohon Tuhan melingkupi kami, menyertai kami, dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, ampuni semua dosa-dosa kami. Lalu terimalah kami yang datang berdoa bersyukur kepadamu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdiri, kita menyanyikan Kidung Jemaat 402. Tuhan ku tempuh.
Saudara, pergilah kamu dan ketahuilah bahwa Allah sendiri yang merancang kemerdekaan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Menutup ibadah kita di siang hari ini, kita memuji Tuhan dari nyanyian Ku Tetap Setia. Ya, demikianlah ibadah kita di siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.